Perkenalkan, nama saya Angelika Silvina Syegian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komisi tunggal. Pengertian dari komisi tunggal ialah komisi yang diterima oleh agen penjual dari penjualan dengan hanya satu unit barang atau dengan satu tarif komisi. Rumus yang digunakan di dalam komisi tunggal ialah K sama dengan C dikali S. K ini merupakan komisi, C merupakan tarif atau persentase, dan S merupakan harga penjualannya. Di sini saya telah memberikan contoh soalnya. Contoh soalnya ialah seorang agen menjual satu unit rumah dengan harga 400 juta rupiah dan disepakati 2,5% dari harga jual adalah tarif komisi agen. Berapa besar komisi agen yang akan diterima oleh agen? Mari kita gunakan rumus K sama dengan C dikali S. Kita buat terlebih dahulu. Diketahuinya, di sini telah diketahui C sama dengan 2,5% dan S 400 juta rupiah. Maka K sama dengan C dikali S, K sama dengan 2,5% dikali 400 juta rupiah. Atau bisa kita buat lebih sederhana lagi dengan mengganti 2,5% ini menjadi angka desimal. Jadi K sama dengan 0,025 dikali 400 juta rupiah. K sama dengan 10 juta rupiah. Jadi besar komisi yang akan diterima agen adalah 10 juta rupiah. Sampai disinilah mengenai komisi tunggal dan contoh soalnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Debbie Umaira. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh kedua tentang komisi tunggal. Dan soalnya ialah setelah menjual satu unit mobil dengan harga 180 juta, seorang agen penjualan menerima komisi sebesar 6 juta. Berapa tarif komisi yang diterima oleh agen? Penyelesaiannya ialah sebagai berikut. Diketahui S atau harga jual sebesar 180 juta dan komisi sebesar 6 juta. Persentase yang diterima oleh agen adalah K sama dengan C dikali S, C sama dengan K per S. Sehingga C sama dengan 6 juta per 180 juta dikali 100%, C sama dengan 3,33%. Jadi, persentase yang diterima oleh agen adalah 3,33%. Selamat siang semuanya, nama saya Safar Sitanggang. Saya dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik dengan NIM 2305151120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komisi berganda. Apa itu komisi berganda? Komisi berganda ialah komisi yang diterima oleh seorang agen penjualan apabila ia menjual lebih dari satu unit produk. Jadi, di sini tarif komisi yang diperolehnya itu berbeda-beda. Yang pertama, apabila tarif komisinya itu sama semua setiap barangnya. Yang kedua, apabila tarif komisinya itu berbeda-beda setiap barangnya. Nah, rumusnya kan K sama dengan S dikali C, dengan K komisi penjualan, S sama dengan harga, dan C sama dengan tarif komisi persentasenya. Jadi, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui soalnya, seorang agen menjual rumah dengan harga 300 juta dan tarif komisinya 3%. Satu unit mobil seharga 150 juta dengan komisinya 2% dan tarif komisi kereta 1% dengan harga 30 juta. Hitunglah komisi yang diperoleh oleh agen penjualan. Nah, caranya di sini gampang. Diketahui S1-nya 300 juta, S2-nya 150 juta, S3-nya 30 juta. Kemudian C1 0,03, C2 0,02, dan C3 0,01. Ini tadi kan bentuknya persen, kita ubah ke bentuk desimal. Kemudian yang ditanyanya ialah komisi penjualan yang diperoleh oleh agen penjualan. Caranya ini kita buat pisah-pisah biar lebih gampang. K1 itu S1 dikali C1, 0,03 dikali 300 juta itu hasilnya 9 juta. Kemudian K2 C2 dikali S2, 0,02 dikali 150 juta hasilnya 3 juta. Kemudian K3 C3 dikali S3 yaitu 0,01 dikali 30 juta
yaitu hasilnya 300.000. Jadi komisi penjualan yang diperoleh agen ialah K1 tambah K2 tambah K3 9 juta tambah 3 juta tambah 300.000, yaitu 12.300.000. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika komisi penjualannya itu persentasenya sama setiap barang? Jadi itu caranya gampang. Yang pertama, kita tambahkan aja dulu semua berapa harganya, baru kita kalikan dengan komisi penjualannya. Jadi hasil akhirnya itulah yang diterima oleh agen penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Dian Selagan. Saya dari kelas AKB 1E. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komisi berlapis. Apa itu komisi berlapis? Komisi berlapis adalah tarif komisi yang berbeda untuk nilai penjual yang berbeda. Komisi ini dikatakan bertingkat karena tarif komisi yang besar. Komisi ini sering diberlakukan bagi agen penjualan perusahaan pemasaran dengan tujuan untuk memotivasi karyawan supaya aktif menjual barang. Contohnya, seorang penjual produk handphone diberikan komisi yang bertingkat dengan ketentuan. Yang pertama, untuk penjualan sampai dengan 5 juta diberikan tarif 3%. Yang kedua, untuk 5 juta sampai 10 juta diberikan tarif 4%. Kemudian untuk penjualan di atas 10 juta diberikan tarif 5%. Jika pencatatan penjualan sebesar 16 juta, berapakah besar komisi penjualan yang diterima? Di sini kita akan mencari penjualan yang diterima oleh penjual. Karena 5 juta pertama diberikan tarif 5%, maka komisi untuk 5 juta pertama yaitu K sama dengan 0,03 kali 5 juta sama dengan 150.000. 0,03 ini didapat karena tarif 3% itu kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,03. Dan untuk komisi untuk 5 juta kedua, K sama dengan 0,04 kali 5 juta sama dengan 200.000. Dan komisi untuk 6 juta berikutnya, K sama dengan 0,05 kali 6 juta sama dengan 300.000. Maka komisi yang diterima oleh penjual adalah 150.000 tambah 200.000 tambah 300.000 sama dengan 950.000. Jadi komisi yang diterima oleh penjual dalam seminggu adalah 950.000. Terima kasih. Berdasarkan contoh di atas, apabila Ujang seminggu mampu menjual produk sebesar 8 juta, hitunglah komisi yang diterima oleh Ujang. Penyelesaian, diketahui komisi untuk 5 juta pertama, tarif 5%, komisi untuk 3 juta kedua, tarif 4%. Penyelesaian, komisi untuk 5 juta pertama, tarif 5%, K sama dengan 0,05 kali 5 juta sama dengan 150.000. Komisi untuk 3 juta kedua, tarif 4%, K sama dengan 0,04 kali 3 juta sama dengan 120.000. Komisi yang diterima Ujang untuk seminggu adalah K sama dengan 150.000 tambah 120.000 sama dengan 270.000. Jadi, komisi yang diterima Ujang untuk seminggu adalah 270.000. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komisi dan upah tetap. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu komisi dan bagaimana cara mencarinya. Di samping komisi penjualan, seorang agen pemasaran juga menerima yang namanya dengan upah tetap. Dengan adanya upah tetap ini, seorang agen pemasaran menerima sumber penghasilan dari komisi penjualan dan dari upah tetap tersebut. Rumus yang dapat kita pakai untuk mencari keseluruhan total penghasilan yang diterima oleh agen pemasaran tersebut dengan cara penghasilan sama dengan komisi penjualan ditambah dengan upah tetap. Jika penghasilan dan komisi yang sudah diketahui, kita dapat menggunakan rumus dengan upah tetap sama dengan penghasilan dikurang komisi penjualan. Untuk lebih tahu selanjutnya, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di contoh soal ini, ada seorang agen pemasaran produk elektronik yang sudah diberi ketentuan, yaitu untuk penjualan sebesar 5 juta rupiah, dalam seminggu akan diberi tarif sebesar 3%. Dan jika
penjualan 5 juta sampai dengan 10 juta dalam 1 minggu akan diberi tarif 4%, dan penjualan di atas 10 juta dalam 1 minggu akan diberikan tarif 5%. Dan upah tetapnya sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp300.000. Jika dalam 1 minggu agen pemasaran tersebut mencatat besar penjualannya sebesar 18 juta, berapa penghasilan yang diperoleh secara keseluruhan oleh agen pemasaran tersebut? Nah, mari kita cari bersama-sama. Cara yang pertama, kita dapat mengalihkan dengan ketetapan-ketetapan yang diberikan tadi. Untuk penjualan 5 juta pertama, itu kita kalikan dengan 3%, hasilnya 150.000. Untuk 5 juta kedua, kita kalikan dengan 4%, hasilnya Rp200.000, dan sisanya adalah 8 juta, kita kalikan dengan 5%, yaitu sebesar Rp400.000. Kita tadi sudah diberitahu bahwa upah tetapnya itu sebesar Rp300.000. Nah, untuk mencari penghasilan keseluruhannya, tadi kita menggunakan rumus penghasilan sama dengan komisi penjualan ditambah dengan upah tetap tersebut. Kita langsung menambahkan saja, penghasilan sama dengan komisi penjualannya tadi, komisi pertama 150.000, komisi kedua itu 200.000, komisi ketiga itu 400.000, dan langsung kita tambahkan dengan upah tetapnya tadi sebesar 300.000. Jika ditotalkan, hasil penghasilan yang diterima oleh agen pemasaran tersebut sebesar Rp1.050.000 dalam 1 minggu. Untuk materi selanjutnya, mari kita dengarkan. Sebesar Rp650.000 per bulan dengan tarif komisi 7%, sedangkan Chandra mendapat tarif komisi 12% tetapi tidak menerima upah tetap. Soalnya adalah penghasilan masing-masing apabila pada suatu bulan Yono dan Chandra mencatat penjualan sebesar 16 juta. Dan yang kedua, pada tingkat penjualan berapakah Yono dan Chandra menerima penghasilan yang sama besar. Di sini kita akan membahas soal pertama terlebih dahulu, yaitu berapa penghasilan mereka jika pendapatan penjualan sebesar 16 juta. Untuk Yono, yang dimana Yono mendapat upah tetap sebesar Rp650.000 dengan komisi 7%. Cara mencarinya, penghasilan Yono adalah upah tetap sebesar Rp650.000 ditambah dengan komisi 7% dikali dengan total penjualan 16 juta. Jadi 650.000 ditambah 0,07 yang dimana komisinya 7% kita buat ke desimal dikali dengan 16 juta menghasilkan 650.000 ditambah dengan 1.200.000 menghasilkan 1.770.000. Dan untuk Chandra yang mendapatkan komisi sebesar 12% tetapi tidak menerima upah tetap, yaitu komisi sebesar 0,12 yang dimana seperti tadi komisinya diubah dulu ke desimal dikali dengan penjualan sebesar 16 juta. Jadi 0,12 dikali dengan 16 juta menghasilkan hasil 1.920.000 yang dimana tercatat penghasilan Yono 1.770.000 dan penghasilan Chandra 1.920.000 menghasilkan pernyataan bahwa penghasilan Chandra lebih besar dari penghasilan Yono walaupun Chandra tidak menerima upah tetap. Di soal yang kedua, kita akan membahas tentang pada tingkat penjualan berapakah Yono dan Chandra mendapatkan penghasilan yang sama besar. Untuk mencarinya, kita buat saja di dua ruas, yaitu ruas yang kiri yang pertama penghasilan Yono yaitu 650.000 ditambah dengan komisi 7% dikali dengan penjualan yang kita anggap dulu sebagai S karena tidak diketahui penjualannya. Lalu di ruas kanan ada penghasilan Chandra yaitu komisi sebesar 12% dikali dengan S juga karena tidak diketahui penjualannya. Pada ruas kiri 650.000 ditambah 0,07 S, pada ruas kanan 0,12 S. Lalu pada ruas kiri
tinggal 650.000 dikarenakan 0,07S pindah ruas ke sebelah kanan, yaitu ke sebelah penghasilan Chandra, dikarenakan 0,07S itu mempunyai variabel S, menghasilkan 650.000 sama dengan 0,12S dikurangi dengan 0,07S. Lalu 650.000 sama dengan 0,05S, yang dimana 0,05S mendapatkan hasil dari perhitungan 0,12S dikurangi dengan 0,07S. Lalu S sama dengan 650.000 dibagi dengan 0,05, menghasilkan S sama dengan 13 juta. Jadi pada tingkat penjualan 13 juta lah mereka mendapatkan penghasilan yang sama besar sebesar 1.560.000. Mengapa saya bilang seperti itu? Dikarenakan Yono, kita akan membuktikan penghasilan Yono sebesar 650.000 ditambah 0,07 dikali dengan penjualan 13 juta mendapatkan hasil 1.560.000, sama dengan penghasilan Chandra, yaitu komisi 12% dikali dengan 13 juta mendapatkan hasil 1.560.000 juga. Maka dari itu pada tingkat penjualan 13 juta mereka mendapatkan penghasilan yang sama besar sebesar 1.560.000.